Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran sealawas-alawas. Saudara-saudaraku semuanya, para pecinta channel Padepokan Bukit Lembah Manah dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan mudah-mudahan saudara-saudaraku yang sedang menanti jodohnya akan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku dimanapun berada, video kali ini saya kembali membahas, kembali ngecaprak seperti biasa seputar Satur Piningit, Imam Mahdi, Isa Al-Masih, ataupun seputar akhir zaman atau kejadian-kejadian yang ada di akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima oleh kalian semuanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahnya wawasan dan juga tambahnya pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin. Namun saya selaku manusia biasa tentunya banyak kesalahannya, maka andai kata apa yang saya sampaikan atau keterangan yang saya sampaikan adalah keterangan yang tidak jelas, keterangan yang salah, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itulah kebodohan saya. Namun apabila hal ini adalah sesuatu yang benar, maka itulah kepandaian dari Allah yang dititipkan kepada saya, sehingga mudah-mudahan saya selalu amanah ketika diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ketika kita berbicara Satur Piningit, saya muncul kata-kata di dalam hati, yaitu sang kinasih Satur Piningit weruh sadurunge winarah. Weruh sadurunge winarah ini adalah sebuah ilmu dari Allah yang sangat luar biasa, bahkan bisa dikatakan ini adalah ilmu laduni, saudaraku. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung diberi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu laduni ini tentu saja kalau menurut saya itu tidak bisa dipelajari, ya, karena memang langsung atas kehendak Allah, atas izin Allah, karena orang yang mendapatkan ilmu tersebut adalah orang yang terpilih, orang yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berbicara sang kinasih Satur Piningit, saya teringat dengan kata-kata weruh sadurunge winarah, seperti Wisanggeni kalau di dalam perwayangan, ya. Dalam pewayangan Wisanggeni sebagai tokoh yang memiliki, atau sebagai tokoh yang seperti tadi saya sampaikan, yaitu weruh sadurunge winarah, artinya ya ilmu laduni atau ilmu yang langsung dari Allah. Jadi tanpa belajar, namun beliaunya sudah tahu seperti itu, weruh, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita berbicara sang kinasih Satur Piningit, ada keterangan atau penjelasan tentang bahwa sang kinasih Satur Piningit itu bisa melihat masa lampau dan masa yang akan datang, seperti itu. Kalau masa lampau tentu saja karena sudah dilalui, ya, tentu saja bisa disampaikan asal masih ingat. Tapi kalau masa yang akan datang itu
seperti kalau bahasa-bahasa yang sering kita dengar itu ramalan ya. Namun bukan ramalan yang seperti ciwola kaci kuku beluk dem eplekanya segadul-gadul jadi apa, bukan yang seperti itu ya. Dan bukan ramalan yang seperti misalnya ketika menggunakan ini kemudian bisa dilihat, oh kamu besok rezekinya akan sulit, misalnya seperti itu. Oh kamu rezekinya besok bulan ini akan lancar. Bukan ramalan yang seperti itu, namun lebih ke arah sasmita atau bahasa lainnya apa ya saudaraku, wangsit ya, sebagai wangsit ya, atau petunjuk dari yang maha kuasa, sehingga bisa merasakan atau ada sinyal ya, seolah-olah ditampakkan bahwa sesuatu yang akan datang ada A, B, C, D misalnya. Seperti itu ya saudaraku. Nah, dan juga Sang Kinasih Satrio Piningit itu kenapa digemari oleh orang banyak ya, karena dari cerita ataupun dari keterangan-keterangan yang ditulis ataupun disampaikan melalui media online atau media sosial, tentu saja di situ disampaikan bahwa Sang Kinasih itu ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Nah, berarti kan hal-hal yang seperti itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, termasuk tadi weruh sadurunge winarah. Ya, makanya banyak orang yang sangat menanti, menunggu kehadiran beliau Sang Kinasih Satrio Piningit. Ini hanyalah sebuah keterangan atau penjelasan yang ringan-ringan saja, hanya sebagai bahan renungan atau sebagai bahan atau ya intinya sebagai tambahan wawasan seperti itu, dan juga tambahan pengetahuan. Jadi tidak harus diyakini, tidak harus ditelan mentah-mentah. Ini hanya sebuah keterangan dari saya ya, yang mana ketika kita berbicara Satrio Piningit, kemudian saya teringat dengan kata-kata Sang Kinasih Satrio Piningit weruh sadurunge winarah, atau kata-kata Sang Kinasih Satrio Piningit ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Nah, dari hal itu ketika kita jabarkan, ketika kita kaji, itu sebetulnya perkataan tersebut adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Artinya Sang Kinasih Satrio Piningit itu pemberani ya. Tidak cemen, tidak licik, tapi pemberani, ngeluruk tanpa bolo, ras seneng ribut-ribut, wakeh bodong ngeluruk menganah, atau perang, atau bahasa lainnya perang apalah di zaman sekarang. Karena kalau menurut saya perang itu kan di zaman dulu, atau zaman sekarang ya ada, tapi di negara kita alhamdulillah masih aman seperti itu. Mudah-mudahan aman selama-lamanya. Ya. Kemudian menang tanpa ngasorake. Artinya Sang Kinasih Satrio Piningit itu ya betul-betul memiliki jiwa satria yang tidak mungkin menindas orang-orang yang sudah tidak berdaya. Dan ketika menang, dia tidak akan tertawa berbahak-bahak karena menang, kemudian musuhnya kalah, kemudian dia tertawa, tidak. Tapi Sang Kinasih Satrio Piningit hanya seputar berjuang.
Jadi tidak ngasorake, tidak merendahkan. Nah, maka ketika kalian adalah sang kinasi satur piningit atau merasa diperjalankan oleh Allah, tentu saja ya tidak suka menindas orang lain, memojokkan orang lain, menjatuhkan orang lain ya. Karena kalau menjatuhkan orang lain menurut saya itu bukan sifat kesatria, bukan jiwa satria. Jadi apalagi kalau sudah terlihat kalah kalau di dalam peperangan misalnya, ya nanti hal ini bisa dicocok logikan dengan apa ya. Intinya ketika perang ya menang tapi tanpa ngasorake. Ya. Atau kalau di zaman sekarang misalnya ya debat ataupun seperti sekarang ini kan lagi ada polemik ya, polemik nasab dan lain sebagainya. Kemudian adu dalil, adu keilmuan, adu pinter. Ya. Kemudian orang yang kalah ditertawakan, hahaha, dasar lo ternyata ilmu lo segitu aja, dasar lo ternyata kamu tidak ada apa-apanya, ya. Dasar lo al-kaburi misalnya ya. Itu tentu saja bukan sifat satria. Nah, jadi yo kalah, yo berarti yang menang tetap santai, artinya tidak malah tambah menghina, mengejek dan lain sebagainya. Ya, intinya itu bukan sifat satria. Satria itu tetap tenang, ya, sahel, korib. Korib itu dekat dengan orang, ya. Dan hayin, ya. Orang yang hayin itu membawa ketenangan. Dan juga layin, lemes, ya, tidak suka keributan. Namun ketika ada keributan atau ada yang harus diperjuangkan, maka akan berjuang. Ya. Seperti itu ya saudaraku. Terima kasih saudaraku yang sudah nonton video ini. Mungkin video ini seperti sampah ya, tidak ada artinya. Apa yang saya sampaikan mungkin menurut kalian mungkin salah, dan juga mungkin menurut kalian ini adalah sebuah keterangan yang lucu atau aneh. Ya mohon maaf karena saya manusia biasa, tapi saya menyampaikan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan hasil daripada literasi dan juga kebatinan yang saya miliki walaupun sedikit, seperti itu ya saudaraku ya. Demikian untuk video kali ini, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.